Halo, saya Pater Kasbernema SPD, asal Manggarai Flores. Saat ini dipercayakan oleh Serikat Sabdala SPD menjadi Koordinator Komunikasi General SPD sedunia. Ini panggilan personal pada awalnya. Saya memang sudah sejak saya studi filsafat di Ledalero, saya tertarik untuk menjadi seorang jurnalis. Tapi cita-cita itu tidak kesampaian karena akhirnya saya dikirim ke Australia untuk melanjutkan studi saya dan dihabiskan di Australia pada tahun 2011. Lalu saya mendapat benuming di Timor Leste. Ketika di Timor Leste, saya dipercayakan untuk menangani komunikasi SPD Timor Leste. Saat itu semangat cita-cita awal saya menjadi seorang jurnalis tiba-tiba muncul kembali, dan oleh karena itu SPD, pimpinan SPD Timor Leste meminta saya untuk melanjutkan studi tapi khusus dalam bidang komunikasi. Lalu saya mendapat beasiswa dari Jerman untuk S2. Saya ambil di Universitas Santo Thomas di Filipina, mengambil komunikasi teologi yang bagi kebanyakan orang cabang studi ini masih sangat jarang diperkenalkan. Lalu puji Tuhan, setelah saya selesai S2 dalam bidang komunikasi teologi, saya juga diminta oleh pendonor untuk melanjutkan studi saya, ambil komunikasi pembangunan atau development communication dalam bidang itu, di mana saya konsentrasinya dalam bidang jurnalisme. Sehingga saya studi sekitar 4-3 tahun, lalu saya baru saja selesai. Tapi sejak tahun 2022, saya juga diangkat menjadi Chief Content Editor di Regio Veritas Asia. Regio Veritas Asia adalah regio yang dimiliki oleh Federation of Asian Bishop Conference, Federasi Uskup-Uskup se-Asia, yang notabene KBI, Konferensi Katolik Gereja Indonesia, adalah bagian dari radio tersebut. Sejak saat itu saya melihat suatu proses yang panjang, pengalaman dari sekedar ketertarikan karena ingin terlibat dalam dunia jurnalisme, suka menulis, dan akhirnya mimpi itu memang menjadi kenyataan ketika sedang studi S3. Saya dipercayakan menjadi Chief Content Editor di Regio Veritas Asia. Yang terbaru, pengalaman yang mengesankan adalah saya ikut ambil bagian dalam peliputan kunjungan Paus di Jakarta dan juga di Timor Leste. Saya pikir tantangan dalam komunikasi itu ya hampir merata bagi semua manusia, bagi semua orang, entah itu komunitas SPD atau komunitas lainnya, komunitas religius lainnya, ataupun organisasi. Apa yang menjadi penting menurut saya dalam komunikasi untuk kita memfokuskan apa yang kita bisa buat, bukan fokus apa yang kita tidak bisa buat. Jadi bagi saya, itu prinsip saya, tantangan berkomunikasi itu selalu ada dengan siapa saja, karena kita memiliki banyak perspektif, kita memiliki banyak pemikiran. Karena itu panggilan kita adalah bagaimana kita memfokuskan pada hal yang bisa kita buat, daripada kita dipengaruhi atau ditantang untuk menghabiskan energi kita hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita lakukan, yang pada akhirnya hal-hal tersebut tidak membantu kita untuk berkembang, gitu. Ya, saya akan berusaha untuk berkomunikasi apa yang saya sebut itu bottom up approach, ya, pendekatan dari bawah, untuk tidak menggunakan top down approach. Jadi bottom up approach adalah komunikasi yang dalam bahasa sinodality-nya adalah sinodalitas yang adalah mendengarkan, listening. Jadi saya akan berusaha dalam kapasitas saya nanti sebagai koordinator komunikasi SPD untuk mendengarkan apa dulu yang terjadi dalam bidang karya komisi komunikasi para konfrater atau di provinsi. Misalnya saat ini saya datang untuk mendengarkan apa yang kamu lakukan,
dan saya coba masuk dari situ. Jadi saya berusaha untuk mendengar, melihat, lalu kalau bisa saya bisa melakukan aksi berdasarkan apa yang saya dengar, apa yang saya lihat. Jadi tidak datang untuk memberikan instruksi, tapi dengan semangat sinodalitas, mendengarkan atau bottom up approach itu menjadi prioritas dalam tugas pelayanan saya nanti. Kita masuk dalam satu era apa yang disebut dengan disruption of communication, atau dalam bahasa yang lebih trendy lagi adalah revolution in the communication. Jadi terjadi revolusi besar-besaran dalam komunikasi. Tempat saya bekerja, Radio Veritas Asia, dia mulai itu sekitar 50 tahun yang lalu dengan shortwave radio. Tetapi sejak 5 tahun yang lalu kita antisipasi merubah itu, kita migrasi dari shortwave ke digital. Lalu kita sekarang berada dalam dunia digital. Lalu kita baru mulai berziarah atau journey di digital ini, tapi muncul lagi yang lagi lebih trendy sekarang itu adalah kehadiran AI, ya, artificial intelligence. Maka banyak sekali dinamika, banyak sekali tantangan yang terjadi dalam digital. Dulu ketika kita masih dalam shortwave period, kita berpikir digital satu-satunya jalan, ya kita coba bagaimana kita meletakkan diri pada era digital ini, tapi ternyata masih ada juga hal baru. Jadi bagi saya AI atau digital itu adalah opportunity, kesempatan. Maka kita harus sebagai orang komunikasi, kita harus melihatnya dari perspektif itu. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kita harus ambil bagian. Dalam dunia AI, kita tidak boleh mengatakan ini unethical, no. Jadi kita harus menjadi pemain, karena kalau kita tidak terlibat di dalamnya, maka bukan AI yang akan memperalat kita atau menggunakan kita, tapi orang-orang sesama kita yang memahami AI dengan baik. Maka panggilan kita adalah orang-orang gereja, para komunikator SWD. Kita tidak boleh mendistanskan diri dari AI. Jadi kita harus belajar bagaimana operasi AI. Kalau tidak, nanti suatu saat bukan AI yang akan mempergunakan kita, tapi orang-orang yang memahami AI. Maka kita akan menjadi ketinggalan. Jadi ini adalah kesempatan, opportunity. Bahkan kalau saya bilang gold opportunity, kesempatan emas bagi kita untuk mengaktualisasikan diri dengan baik. Bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri dengan baik? Kita harus pelajari prosesnya, dinamikanya, cara kerjanya, dan tentu sekarang kita sudah di Veritas kita sudah mencoba menggunakan AI voice untuk voice over. Jadi meskipun tidak 100%, 100% seperti suara manusia, tapi at least paling kurang mendekati itu, dan itu membantu kita supaya kita tidak harus merekam setiap hari, ya kan, bisa membantu. Jadi intinya bagi saya, kita mengoptimalkan digitalisasi, dan kita harus menjadi player, pemain di situ. Kita tidak boleh menjadi spectator, kita tidak boleh menjadi penonton. Kalau kita menjadi penonton, kita akan dikuasai orang, dan kita akan hilang kesempatan emas itu. Arnold Jansen, pendiri SWD yang saya kenal baik, itu adalah ketika dia memulai Serikat Sabdalah SWD itu, dia memulai dengan komunikasi. Dan perikop yang dia pilih itu sangat menarik. In the beginning was the word. Pada mulanya adalah sabda. Dan Arnold Jansen menerjemahkan itu, sabda itu harus diwartakan. Dan channel pewartaan itu adalah apa yang kita buat sekarang dalam bidang komunikasi. Dan kalau kita lihat pada zaman pertama Arnold Jansen membangun SWD, komisi yang paling kasat mata yang dibentuk adalah komunikasi. Dia membuka toko publikasi, dia menerbitkan buku ini, majalah itu. Jadi terlihat bahwa Arnold Jansen
mau SVD, para SVD itu tidak saja menginternalisasi sabda itu bagi dirinya, tapi tugas kita adalah mewartakan. Terjemahan dan mewartakan itu adalah dalam konteks kita sekarang itu adalah bekerja dalam media seperti ini. Jadi bagi saya, spiritualitas yang saya pahami berhubungan dengan ministry atau pelayanan komunikasi ini adalah pertama mendengarkan sabda. Jadi apapun mediumnya, melalui podcast, television, tapi yang tidak boleh berubah adalah konten word, sabdanya itu tidak boleh berubah. Cara menyampaikannya kita boleh berubah sesuai dengan kondisi saat ini, tapi konten sabda Allah itu tidak pernah berubah dan itu tidak boleh berubah. Itu tugas kita sebagai seorang pewarta, sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang komunikator, right? Jadi itu spiritualitas saya akan terus itu seperti yang diharapkan atau disampaikan oleh Jansen. Pada mulanya adalah firman itu adalah sabda, dan sabda itu yang terus saya wartakan. Itu tidak boleh berubah. Medium pewartaan itu boleh berubah apa saja sesuai dengan trendy, tapi kontennya tetap sama, dan itu akan saya ikuti. Kita sudah menjadikan komunikasi sebagai sebuah matra dari 1 dari 4 matra yang ada. Jadi mau menunjukkan bahwa SVD sudah meletakkan komunikasi sebagai bagian yang terpenting dalam misinya. Oleh karena itu, harapan saya juga berdasarkan komunikasi tadi, conversation dengan Father Dimas, saya punya harapan besar bahwa komunikasi SVD dimanapun itu, terutama di Provinsi Timor dan terutama lagi di Radio Trilolog ini, akan flourishing, ya, akan berkembang melihat perkembangannya ada ini. Jadi saya punya harapan, saya punya iman itu. Tentu yang saya kalau boleh saya mau anjurkan adalah kita pertama-tama human resources. Kita boleh bilang saya sudah pelajari ini, saya sudah tamat S1, tapi kerja dalam bidang jurnalisme atau komunikasi itu kita harus selalu memperbarui diri dengan skill, dengan kemampuan, dengan kompetensi yang ada. Karena kompetensi kita boleh punya kompetensi saat ini, kompetensi dalam bidang jurnalisme dan komunikasi, tapi kompetensi itu akan selalu diuji oleh waktu. Waktu itu adalah audiens, siapa audiens kita. Jadi karena itu kita harus selalu memperbarui diri sebagai orang yang bekerja di dalam pelayanan ini. Itu harapan saya. Pertama tentu harus punya spirit, kamu sekalian spirit untuk terus melayani, ya, dalam situasi kondisi yang mungkin tidak menguntungkan secara finansial, tapi mari kita meletakkan semua pekerjaan ini dalam konsep missio Dei, God's mission, ya, misi Allah. Lalu dengan spirit itu, dengan spiritualitas itu, apapun tantangan yang hadapi pasti bisa diselesaikan dengan baik. Dan kalau itu terjadi, maka kita juga harus terus-menerus memperbarui diri, belajar perkembangan yang ada sehingga kita tidak ketinggalan. Apa untungnya? Orang, audiens akan mencari konten kita karena kita selalu up to date. Kalau kita tidak up to date, maka konten kita akan tidak disukai oleh audiens. Ibarat makanan, ada banyak restoran, jadi orang akan mencari, meskipun restorannya sama, jenis makanan sama, menunya sama, tapi orang akan merasakan mana yang terbaik, mana yang enak. Orang akan memilih yang enak. Dan kita harus memberikan konten yang terbaik untuk audiens kita, dan mereka itulah manusia, dan juga kita harus treat mereka sebagai manusia.